Kita tunggu mic-nya ya. Mic-nya sudah baik. Pagi ini kita membahas 2 Samuel pasal 8. Kemarin membahas pasal 7. Pasal ke-7 Tuhan memberkati keluarga Daud. Tuhan memberkati keluarganya Daud dan juga kerajaan Daud. Karena Daud terhadap Tuhan mempunyai hati, dan juga Daud dan Saul adalah perbedaan sangat jauh. Daud mengikuti Tuhan. Hatinya Saul ada domba dan lembu dan rakyat ketakutan. Jadi Saul membutuhkan rakyat untuk mendukungnya. Jadi setiap mengambil keputusan, jadi di dalam ketakutan Saul memeluk rakyatnya. Dalam hatinya tidak mengikuti Tuhan. Tetapi Daud, dalam hatinya ada Tuhan. Jadi menghadapi segala kesulitan, dikejar untuk dibunuh, sampai di mana juga, dalam keadaan bagaimana juga, dan akhirnya dan terus berpegang pada Tuhan. Nah, after God. Jadi di sini memberitakan kepada kita satu introspeksi diri yang besar ya. Jadi mengikuti Tuhan. World adalah dunia, kekayaan. God adalah Tuhan. Jadi kata-kata ini bagus. Go after God. Jadi pergi mengikuti Tuhan. Jadi kita mesti belajar seperti Daud mengikuti Tuhan. Dan pasal 7 Tuhan menjawab Tuhan menjawab Daud, maaf. Jadi Daud, kamu mempunyai hati ingin membangun bait suci. Pertama, Tuhan ingin menolak di baitnya. Saya tidak pernah tinggal di rumah besar. Dari dulu juga tidak pernah menempati. Dari keluar dari Mesir, saya tinggal di kemah, tidak usah. Dan akhirnya Tuhan menjawab keinginan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan juga melihat hatinya Daud. Dan juga Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah Daud. Jadi untuk selama-lamanya tinggal di dalam kerajaannya dan di kotanya Daud sangatlah penting. Jadi akhirnya Tuhan berkata, ya bukan kamu yang membangun bait suci, tapi anakmu. Tapi akhirnya Tuhan memberkati anak cucunya Daud. Jika cucu sampai akhirnya cucumu membuat saya murka, saya akan mendidik menghukumnya, tapi dengan hukum yang penuh kasih. Jadi saat keluarganya Daud di saat dalam pembuangan dan mereka itu dihukum, tapi masih mendapatkan kasih karena masih ada pengharapan. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati keluarganya Daud dan kerajaannya. Dan kita berbahas sampai ke paling tinggi. Dan pagi ini kita membahas pasal ke-8. Pasal ke-8 adalah yang akhir. Tuhan sudah memberkati Daud dan akan memberkati selamanya keluarga Daud. Dari sini membicarakan bagaimana dengan kekuatan Daud.
Dan kita sangatlah gampang untuk dibagi ayat 1 sampai 14 dan 15 sampai 18. Dan juga kekuatannya sampai di mana. Dan juga jadi kalau kita membahas sejarahnya Cina itu tentang peperangannya, strategi peperangan itu sangat penting ya. Dan di sini juga dalam yang terakhir. Jadi kita membaca Alkitab bukannya bagaimana tentang kekuatannya dan bagaimana, dan juga tentang kosakatanya bagaimana. Kebenaran ini akan memberitahukan apa kepada kita. Dan di garis besarnya bagaimana ditulis bagaimana Daud telah memenangkan di mana dan telah berperang di mana menang. Tetapi di sini bagaimana Tuhan menepati janjinya, ingin memberkati keluarganya Daud dan juga kerajaan Daud. Dan juga akhirnya juga dibawa ke dalam pembuangan. Dan akhirnya bangsa Israel di dalam pembuangan dan mereka introspeksi diri. Dan di sini dicatat bagaimana apa yang mereka introspeksi diri. Dan juga tulisan dari Daud dan juga kekuatannya ingin memberitahukan apa. Ini adalah sejarah pengajaran dari sejarah. Dan di yang lainnya juga memberitahukan kepada kita. Saya membeli judul dalam firman ini dan sangat sulit untuk dibeli karena sangat panjang. Dan juga dulu saya online ya. Jadi judul ini bukan biasa seperti kebaktian yang biasa ini. Jadi saya berkata dari sejarah mereka ini dan juga yang semua ini saya ingin memberitahukan keluar. Maka judulnya akan sangat panjang. Ya, baik, saya berkata dengan begini. Memakai tanggung jawab kita sendiri, masuk di dalam berkat yang Tuhan berikan, atau masuk di dalam berkat yang Tuhan berikan terhadap orang Israel yang dalam pembuangan. Mereka mesti introspeksi diri. Dan seperti hari ini kita, Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab banyak berkat yang diberikan pada kita. Tuhan mengendalikan seluruhnya. Tapi kenapa dunia ini bisa begini? Kenapa kita ada kesulitan? Di dalam kita melihat di dalam berkat Tuhan, dari pemberkatan Tuhan, kita mesti mengeluarkan tanggung jawab kita. Kita melakukan satu apa yang kita pantas kita lakukan. Bukan berkata Tuhan ingin menciptakan manusia. Jadi kita ada pilihan dari Tuhan. Kita di sini dipilih sama Tuhan. Dan kita juga mesti mempersembahkan apa yang manusia kita korbankan. Dan kalau tidak, kita akan sama seperti bangsa Israel di bawah dalam pembuangan. Dan Tuhan menempati janjinya
supaya keluarganya Daud itu diberkati. Kenapa bisa dalam pembuangan? Karena semua ini ada permasalahan dari manusia itu sendiri. Jadi kita karena ada berkat yang dari Tuhan, maka kita bisa semaunya kita. Tapi tanggung jawab manusia, Tuhan yang memilih, Tuhan akan memberkati. Kasih karunia Tuhan dan sama tanggung jawab manusia, yaitu dua pilau, yang satu dua tiang. Jadi yang sama-sama untuk di keberhasilan ini, karena kita mesti dua seimbang, dua tiang. Kristus adanya Tuhan dan juga ada manusia. Kalau kita mengadakan kepercayaan, kita terselamatkan. Tapi kita juga mesti ada kelakuan kita. Dan saya ada kelakuan dan bisa terselamatkan. Karena kepercayaan doa, tapi hanya kepercayaan tapi tidak ada kelakuan juga tidak juga baik. Jadi ke dalam dua tiang ini mesti seimbang. Dan kita membicarakan kasih karunia Tuhan. Tapi jangan juga sampai kita kehilangan tanggung jawab kita sebagai manusia. Jadi dengan firman ini kita bisa melihat, dan kita bisa mengeluarkan semua kebenaran dari firman ini, dan kita masuk dalam berkat yang dari Tuhan. Dan juga keluarga Daud juga sama seperti ini dan selalu mendapatkan berkat. Kalau jika tidak dengan ini, jika biarpun kita dalam berkatnya Tuhan, kita juga akan di dalam hancur dan pembuangan. Ya, karena di dalam Tuhan dan kasih Tuhan, dan mari kita melihat bagaimana dalam keluarganya dia, dan ini jalan dalam berkatnya Tuhan. Dan sampai di pasal dalam ada yang akhir, ayat sampai 14, ayat pertama, yaitu dengan sifatnya manusia. Yaitu kita melihat tema Daud selalu dalam kemenangan. Ayat 1 dan 2. Sesudah itu Daud memukul ke arah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintah atas ibu kota dari tangan orang Filistin, dan ia memukul kepala orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikannya, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab taruh kepada Daud dan terus mempersembahkan upeti. Orang Filistin dan orang Moab jadi orang dari laut sampai di dalam Kanaan. Dan Moab adalah yang dari Lut, ya. Jadi orang Israel dalam tanah ini. Jadi orang Filistin kita melihat adalah orang Haman, ya, yang dari tempatnya itu. Itu yaitu orang Filistin untuk menempati tempat ini adalah tempat Israel itu di bagian barat. Jadi kita misalnya bagian barat itu kita memikirkan tempat yang lain. Itu tempat dalam melarikan diri. Dan Daud mendapatkan tempat ini. Dan orang Filistin adalah rawannya orang Israel, tapi akhirnya bisa mengalahkan mereka dan menduduki tempat mereka, dan juga menundukkan orang Moab. Orang Moab ada bagian timur,
Dan orang Filistin ada bagian barat dekat pinggiran. Dan juga akhirnya Daud juga mendapatkan tanah orang Filistin. Jadi Daud bisa meluaskan daerah kekuasaannya. Ayat ketiga sampai ke 8 membicarakan bagian dari selatan. Selanjutnya Daud memukul ke arah Hadadezer bin Rehob Raja Zoba, yaitu Raja Zoba, dan juga mengambil kembali kerajaannya dan ingin melepaskan dari kerajaannya dan juga menyerang Daud. Dan akhirnya Daud menyerang Zoba. Jadi Zoba ada bagian Aram. Dan waktu itu Aram ya berbagi beberapa raja. Dan Zoba salah satu raja dari kerajaan Aram. Daud menawan daripadanya 1.700 pasukan berkuda dan 20.000 pasukan berjalan kaki dan memotong urat kering segala kuda dan meninggalkan 100 ekor kuda kereta dan segala kudanya dipotong urat keringnya. Dan akhirnya Daud menyerang Zoba, Raja Zoba. Dan juga Raja Zoba kenal sama orang Damsyik, dan itu sebenarnya orang Aram. Dan akhirnya Daud juga menyerang orang Damsyik. Dan akhirnya meluaskan semua. Ayat ke-6, kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan ke daerah Aram dan Daud sampai dimanapun juga ya memenangkan dan peperangan. Dan akhirnya ayat 7, sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas dan yang dipakai oleh anak buah Hadadezer dan membawanya ke Yerusalem. Dan juga Raja Aram Habaya, jadi seperti Haman yang sekarang ini ada Syria dari timur dan selatan, yaitu dari Zoba, Damsyik, sama Hajaya juga tak tunduk pada Daud. Dan Hajaya dari Zoba itu sebenarnya ingin berperang, yaitu di saat Daud menyerang Zoba ya, Haman ingin datang untuk menyerang Daud juga. Ayat 10 dan 11 dikatakan, dia juga mengarahkan seluruh kerajaannya dari timur, barat, dan selatan juga sudah. Dan semuanya barang-barang yang dimenangkannya dibawa pulang ke Yerusalem dan dibagikan kesuciannya ya, kekudusannya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Karena Daud dimanapun pergi berperang, Tuhan membuatnya menang. Kalau kekuatannya Daud sangat baik karena semuanya dari Tuhan. Tuhan membuat Daud menang. Dengan kemenangan Tuhan berikan kepada Daud. Dan semua apa yang dijarah atau yang terbaik itu Daud persembahkan kepada Tuhan. Jadi dari alam, seperti saya katakan dari selatan, Moab,
bagian timur ya, dan juga Filistin juga dari barat, dan Amalek juga bagian timur. Dan semua yang didapatkan dari Raja Soba itu, semua itu dipersembahkan pada Tuhan. Di sini dikatakan barat, timur, dan selatan sudah diparangi di kemenangan dan semua yang barang yang didapatkan itu semua diberikan pada Tuhan. Dan kita lihat di pasal 3 ayat 13. Demikian ada mendapat nama ketiga pula menasihati dengan 18.000 orang Edom. Itu sini orang Edom. Dan saya merasa tuh Edom lebih pas ya, karena Edom ada di bagian timur ya. Di situ dalam utara, selatan, barat, dan timur, dan semuanya sudah dimenangkannya. Dan di situ Daud di dalam bagian Edom itu satu perbatasan, dan akhir yang terakhir dari 14 ya. Daud dimanapun pergi ya, Tuhan memberi kemenangan pada Daud kemanapun dia pergi berperang. Dan sini supaya bahasa Israel tahu, dan supaya kita orang yang sekarang ini tahu, kemenangan adalah darinya Tuhan. Bukannya menghitung berapa banyak tentara dan berapa banyak kuda. Dan kita menghadapi orang besar, kita tidak usah takut. Menghadapi banyak tekanan, kita juga tidak usah takut. Di hati kita ada Tuhan, dan kita juga dengan kuat. Dan kita di sini melihat bangsa Israel dengan ini berperang. Kemenangan ada Tuhan yang berikan. Daud setiap kali pergi untuk berperang, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana melakukannya? Saya pergi ke tempat ini bolehkah? Tuhan berkata boleh. Saya mengejar orang Amalek, bisakah saya mengejar? Kata Tuhan bisa mengejar. Pergilah. Maka dia pergi. Dan dia terus bertanya kepada Tuhan. Dan di sini memberikan dia kemenangan, biarpun dia dimanapun pergi. Dan Tuhan juga, Tuhan yang memberkatinya. Dan sebenarnya ini juga Tuhan memberkati Yosua. Dia masuk ke tanah Kanaan. Dan banyak musuh dan banyak orang yang tinggi, besar. Dari utara sampai selatan. Dan semuanya saya beri kepadamu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa kuat berdiri di hadapanmu. Banyak permasalahan di dalam setiap kota orang Filistin aku berikan padamu. Ini semua dalam berkatnya Tuhan. Dan di sini Daud juga dalam kekuatannya ini, dan Tuhan berkata ini berkatnya Tuhan. Semuanya juga yang Tuhan berikan, itu berkat. Dan saya berharap kata-kata ini masuk di dalam hati kita. Sekarang kita tidak merasa Tuhan tidak akan memberkati kita. Dan kita tidak mendapatkan Tuhan, kita merasa Tuhan memberkatimu tadi tidak memberkati saya, tapi jika mendapatkan berkat ini dan semua ini yang saya dapatkan karena saya sangat pintar, jadi tidak bisa dikatakan. Jadi saya sudah mengambil satu kesempatan yang tepat, dan sudah lewat tidak bisa. Dan di dalam muka kita di sini ditulis, kita menolak berkatnya Tuhan karena kita merasa kita sangat hebat.
sangat angkuh, tinggi hati, dan juga omong kosong, omong besar ya. Tapi di saat begini, akhirnya kamu gampang sekali masuk ke dalam kegagalan. Jadi kerajaan Daud ada ini karena semua ini ada berkat yang dari Tuhan. Kita mesti merendahkan diri, percaya kepada Tuhan. Bukan kita tidak melakukan sekuat tenaga, tapi saya ingin kalian tahu semua ini ada berkat yang dari Tuhan. Kita dengan begini percaya, kita sekarang ini menghadapi tekanan yang sangat besar. Dan seperti bangsa Israel dalam pembuangan menghadapi kegelapan yang di depannya. Dan juga mereka juga penuh hati percaya jalan, karena Tuhan memberkati, Tuhan akan memberkatinya, akan menepati janjinya. Kemenangan ada yang Tuhan berikan. Itu bangsa Israel berkata untuk mendapatkan kembali kerajaannya ada karena berkat yang Tuhan. Tuhan berkata ada, maka ada. Tapi seperti kita juga begini juga sama. Dan sekarang seperti saya ini, Tuhan membimbing saya kembali, dan saya dipukul mati juga tidak ingin pergi meninggalkan sini. Tahun 97 saya pergi meninggalkan Hong Kong. Saya sangat menyesal. Dan di akhir Tuhan membimbing saya, membawa saya pulang kembali di sini. Saya turun dari pesawat, saya sampai di hotel, saya berlutut. Dan saya mengikat janji dengan bumi ini, dengan bumi Hong Kong ini. Tahun 97 saya tidak dewasa, saya takut. Saya pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sekarang Tuhan membawa saya kembali. Saya mau berkorban padamu. Saya mau berkorban untukmu. Ya, apapun yang terjadi, saya tidak akan pergi lagi. Saya untuk menghargai kamu akan membentukmu. Kita diikat bersama. Sampai sekarang menghadapi tekanan yang besar. Dan saya dengan begini tetap berdiri. Bumi ini mengasihi kita dan juga akan melakukan banyak hal kepada generasi kita. Dan saya percaya Tuhan membimbing saya kembali. Dan saya berkata pada bumi ini dan pada Tuhan, saya tidak akan pergi lagi. Karena saya tahu tempat ini ada berkat yang Tuhan berikan pada saya. Dan saya kembali. Dan sekarang dalam Hong Kong dalam pemberontakan ini, dan saya tetap berdiri. Saya percaya berkat yang Tuhan, karena saya kemenangan dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan membawa saya pulang kembali, dan Tuhan berkata kepada saya. Jadi sampai sekarang menghadapi banyak tekanan. Kalau kita tetap berdiri di dalam firman-Nya Tuhan, dan saya percaya dengan berkat-Nya Tuhan, dan saudara-saudara semua kita juga percaya dengan firman-Nya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bisa menghadapi permasalahan yang besar dan kita ada pengharapan. Karena walaupun saya pergi kemana, Tuhan membuat saya menang. Tuhan membimbing saya kembali dan Tuhan akan membuat saya di tempat ini dalam kemenangan. Dan itu membuat berkat yang dari Tuhan. Dan kita melihat dari ayat 15 sampai 18 yaitu tanggung jawab di dalam manusia. Dan dalam ayatnya Daud bagaimana?
dengan begitu tanggung jawabnya sebagai manusia, dan dia mengatur dan menetapkan rakyatnya. Ayat 15, demikian Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dan saya merenungkan kata-kata ini. Daud menjadi raja dan menjadi raja seluruh bangsa Israel ya, itu pemerintah ini. Ini pemerintah ini, tata ini bagi seluruh bangsa Israel. Di sini dikatakan Israel. Jadi seluruh bangsa Israel itu kerajaannya, tatanya. Dia berduduk. Karena ini semua adalah kasih karunia Tuhan, yaitu menyelesaikan yang di depan ini dan menjadi raja Israel. Duduk di atas tatanya, semua ini karena Tuhan yang memilih. Karena di ayat 14 ini, semua kemenangan Daud ada karena berkatnya dari Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan semua ditepatinya. Jadi di sini kita melihat itu dari bagian dari kemanusiaan, itu bagian Tuhan yang, dan di sini juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi Daud menjadi raja dari bangsa Israel. Dan di sini dia bawah ini Daud melakukan satu kebenarannya bagi seluruhnya, yaitu menegakkan keadilan dan juga kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran. Apa yang semua jalankan itu ada dengan kebenaran dan keadilan kepada seluruh bangsanya. Jadi rakyatnya bagaimana melakukan peperangan atau perselisihan dan menjadikan dengan keadilannya. Jadi menegakkan keadilan dan kebenaran sampai ke seluruh negaranya. Di sini all the people. Jadi untuk seluruh bangsa. Jadi dalam pada seluruh bangsanya melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi sampai ke seluruh kerajaannya ada kebenaran. Dan dia bagaimana melakukannya? Jadi bagian dari orang ini. Jadi bagian dari Tuhan itu, Tuhan sudah memberkati, tapi di dalam bagian manusia ini bagaimana melakukannya? Tuhan sudah memilihnya duduk di tata ini. Jika tidak ada bimbingan Tuhan, penjagaan Tuhan, dia tidak bisa menduduki tata ini. Walaupun Saul sudah mati, tapi dia tidak bisa menduduki tempat ini. Dan sekarang sudah menduduki tata ini dan sudah mendapatkan kemenangan sampai dimanapun. Ini ada Tuhan, dan manusia juga mesti melakukan pekerjaan dan untuk seluruh bangsanya dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Dengan menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kerajaannya, orang dengan orang hubungannya mesti mengambil satu keputusan yang adil dan mesti menyelesaikan permasalahan manusia. Di dalam menyelesaikan permasalahan manusia mesti menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan semua juga mesti mengatakan firman Tuhan dan mengikuti semua perintahnya Tuhan, supaya hatinya Tuhan sampai kepada seluruh kerajaan. Bagaimana melakukannya? Dan juga mencatat tentang segala panglimanya ya, yang pekerja. Dan dalam gereja kita tuh atau staf yang dekat ya, yaitu diperkatakan bagi Daud ini adalah panglima yang tinggi, yaitu Yoab anak Yeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahud menjadi bendahara negara,
Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, saya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Keni dan orang Pleti. Kita kasih tahu orang Kreti dan Pleti adalah orang Gad, datang dari Gad. Jadi orang yang tinggi, orang yang sangat hebat. Dan anak-anak Daud juga menjadi pemimpin. Jadi menjadi pemimpin, jadi anak Abimelek itu sama dalam satu kata-katanya. Maka anak-anak Daud menjadi imam. Dan di sini ada sangatlah kacau. Jadi dengan dua ayat ini yang pendek ini keluar kata-kata imam, dua imamnya ayat 17 dan 18 ada kata-kata imamnya. Jadi kita mereka itu menjadi pemimpin. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah imam. Dan ini bagaimana? Dan ini kebenaran di sini. Kita melihat pengaturannya begini. Satu kelompok. Ini ada 3 kelompok A, B, C. Dan ini ada 6 orang. Dan melakukan peraturannya begini. Panglima ya Zeruya. Yosafat adalah bendahara negara. Yang ketiga Zadok ya ada imam 4. Seraya ya Abimelek juga menjadi imam. Dan kita melihat ada 2 imam di tengah-tengah ini. Dan ini A, B, C. Yang kelompok yang C ya ada juga Abiatar ya. Dan kalian juga paham saya berkata-kata karena saya sangat tergesa-gesa karena waktunya tidak memadai. Dan Benaya menjadi ini bendahara ya, Zeruya menjadi bendahara ya. Jadi sama ada tolak belakang dengan tentara ya. Yaitu satu bendahara, satu panglima. Dan ini mencatat tentang sejarah dan pengajaran Tuhan ini bagaimana. Dan panitera negara ya. Kita melihat 2 pemerintah ini. Jadi juga orang Kreti dan orang Pleti ya. Dan juga ada hubungan dengan panglima. Panglima adalah memimpin panglima. Dan juga memimpin orang yang sangat kuat gitu. Apakah sudah lihat satu pasang? Dan ini menjadi satu pasang. Ini 6 orang. Ya tengah-tengah paling penting ya Ahitub dan juga Abimelek ya, ini imam. Dan juga anak-anak Daud menjadi imam. Bukan di sini tuliskan anak-anaknya Daud di situ membakar dupa dan apa. Dan anak-anaknya Daud itu memimpin menjadi imam. Jadi dia banyak anak ya. Jadi keluarganya Daud juga dia membantu imam. Jadi dengan imam ada hubungan yang baik. Anak-anaknya Daud di dalam keluarga itu, Daud juga di dalam ini melayani Tuhan. Jadi tanggung jawab manusia itu apa? Apa yang kamu lakukan? Dia sudah mengatur seluruhnya dan melakukan apa yang pas mereka lakukan. Yang di dalam yang paling penting apa? Melayani Tuhan. Ahimelek dan juga
yang lainnya. Ini sangat penting. Semua ini karena berkatnya dari Tuhan. Mereka mesti membimbing seluruh kerajaan kembali kepada Tuhan. Imam sudah melakukannya. Dan anak-anak Daud juga sudah melakukannya. Dan hatinya paling penting adalah membawa mereka kembali kepada Tuhan. Karena ada dua pekerjaan tugas. Yang satu membicarakan tentang firman Tuhan dan memberikan bagaimana kita melakukannya. Ada dua tentara ini. Satu melakukan yang besar, tentara yang besar. Yang satu ini membimbingnya. Itu seorang Benaya. Dan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Mereka mesti memberitahu introspeksi diri kita sendiri. Kita melakukan tugas kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Dan selain juga memberikan satu layak untuk adil. Dan juga seluruhnya juga mesti melayani Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan anak-anaknya Daud mesti melakukan ini. Jika di dalam anak-anakmu menjadi raja juga tetap mesti melayani Tuhan. Dan juga terus membawa orang datang kepada hadapan Tuhan. Di sini memberitakan mereka itu menjadi imam. Jadi bukannya mengurangi lagi bagaimana Hatub melayani Tuhan, tapi dengan kepenuhan hatinya keluarga Daud. Saudara-saudara semua kita di saat ini menghadapi kesulitan, bagaimana kita melakukannya, tapi kita mesti melihat Tuhan. Dan seperti keluarga Daud memandang pada Tuhan, dan anak cucunya menuju pada Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan adalah critical factor. Jadi kita mengatur rakyat, memohon Tuhan bantu kita. Mari kita masih memuji Tuhan tidak, walaupun kita di mana juga. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Dan kita tetap memuji Tuhan dan kita melayani Tuhan. Amin. Pengharapan kita.就在耶稣
怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。大声来宣告，有主在我里面，没有惧怕，能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，还得胜有余。大声来宣告，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我们要单单来歌颂你。 Kami tetap memuji-Mu. Raja Daud dimanapun juga Tuhan tetap memberkatinya. Raja Daud dimanapun juga Tuhan tetap memberkatinya. Saudara-saudara semua, walaupun kita dimanapun juga Tuhan memberi kita dalam kemenangan dalam kehidupan kita, dalam kesulitan kita. Tuhan adalah yang ada memberikan satu terima kasih kita yang besar pada Tuhan. Mari kita buka mulut kita. Tuhan, kami berterima kasih di dalam kesulitan kami ini, di dalam kesulitan kami ini, di dalam ini tetap ini. Dalam Tuhan, bagaimana kami, bagaimana Engkau membimbing kami ini. Saudara-saudara kita buka mulut kita dan kita berterima kasih. Kita datang berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia, kasih yang membuat kami menghadapi banyak kesulitan, tapi Engkau sudah membimbing kami setiap langkah kami. Dan bagaimana Engkau membantu Daud dan juga Engkau bagaimana membantu kami, bantu kami di dalam tempat ini, di dalam kami di dalam ini bersama di dalam data Tuhan. Engkau membimbing ini dan memberkati kami berkelimpahan di dalam perkawinan kami, dalam paling sulit dalam keluarga kami, dalam kesulitan ini. Engkau berikan kami jika kami tidak ada tenaga, Engkau bangkitkan kami dan tangan-Mu untuk selangkah-selangkah membimbing kami. Tuhan, kami berterima kasih
Terima kasih kasih karunia-Mu. Bagaimanapun kami menghadapi banyak tekanan, kami tidak usah takut. Tuhan kami, di setiap masa kami, dan bertanya padamu. Tuhan bantu kami untuk belajar seperti Daud selalu bertanya pada Tuhan. Agar Tuhan Engkau membuat Daud diberkati. Saudara-saudara semua, jika kamu menghadapi banyak tekanan yang besar, kamu tidak usah takut. Tuhan yang sangat kuat dan membuat satu Tuhan yang banyak. Kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara-saudara semua, jika kamu menghadapi satu tekanan, kamu memohon pada Tuhan, menghadapi keadaan situasi yang sangat sulit, dan juga keluarga kamu dan kebutuhan anggota selmu. Mari kita berkumpul bersama, mohon Tuhan bantu kita dalam kesulitan kita. Kita bertanya pada Tuhan. Dan semua tekanan kita serahkan pada Tuhan. Kita buka mulut kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami tahu dalam tengah-tengah kita menghadapi perekonomian. Keluarga ada yang hutangnya, kita membayar hutangnya, terus kamu merasa sangat dalam kesulitan. Di tengah-tengah kita ada orang yang dalam perkawinan ada permasalahan. Kenapa dulu dalam masukin dalam perkawinan sangat sulit dan ingin melarikan diri, dan juga melihat dalam keadaan Hong Kong kamu sangat khawatir dan sangat tidak damai, menghadapi banyak tekanan, kamu ingin pergi meninggalkan Tuhan. Kebutuhan kami memberitahukan kepadamu. Jika kami dengan seutuhnya mengharapkanmu dan memohon padamu, bertanya padamu, dan Engkau akan membuka jalan pada kami. Tapi Tuhan, kami mengakui di saat kami menghadapi tekanan ini, kami tidak bisa datang untuk bertanya padamu. Kami adalah sekelompok orang yang angkuh dan tinggi hati. Bisa kami memohon kepadamu, dan kita merasa ini kekuatan kita sendiri. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Saudara-saudara semua, kami mengundang kalian untuk berlutut di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang kita pantas, kita puji, yang kita sembah. Semuanya ini yang kita dapatkan karena semua ada berkat dari Tuhan. Menghadapi tekanan karena kita tidak bisa memberikan. Menghadapi tekanan karena kita ingin melakukan apa yang kita ingin kita kerjakan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan dan juga perintah dari otoritas. Bisa kita menyelesaikannya, dan kita tuh angkuh, tinggi hati, bukan seenaknya. Akhirnya kita jalan ke jalan yang gagal. Tuhan, ini adalah keadaan kita. Keadaan sekeliling kami ini Engkau yang mengatur pada kami. Hong Kong adalah yang Engkau sediakan buat kami. Tuhan, di dalam tanah ini kita melihat keangkuhan kita, ketidakpercayaan kita. Bisa kita ada satu keberhasilan, kita merasa ini semua kekuatan kita, ada kepintaran kita. Ini karena melalui kepintaran kita mendapatkannya. Tuhan, memohon Engkau ampuni kami. Roh Kudus memohon di saat ini, bantu kami lebih dalam lagi berbalik
Kami bersedia merendahkan diri di hadapan-Mu. Semua itu karena Kamu. Semua karena-Mu Tuhan. Semua ini karena-Mu Tuhan. Roh Kudus lebih dalam lagi berbicara dan ditulis di dalam hati kami. Tuhan, kami bersedia berbalik menjadi anak-anak mengandalkan-Mu, karena semua juga karena-Mu Tuhan. Sekarang keadaan ini yang kami hadapi karena Engkau yang berikan pada kami, supaya kami bisa mirip seperti-Mu, dan supaya kami bisa mengeluarkan semua terang-Mu. Apa yang kami kerjakan semua juga karena-Mu. Tuhan, kami bersedia berkorban. Kami bersedia di dalam tanah ini, bumi ini, terus berkorban. Kami bersedia menghadapi semua kesulitan dan juga tekanan ini. Kita tidak memakai cara kita sendiri. Kita merendahkan diri kita sendiri. Semua yang Tuhan Engkau takarkan pada kami, kami semuanya adalah milik-Mu. Saudara-saudari semua, bukan mulut kita berbicara pada Tuhan, biarpun dengan suasana apapun, bagaimana dengan kesulitan kita, kita tetap memuliakan Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan dan pujian. Terima kasih Tuhan, supaya dalam keadaan ini supaya kita bisa merendahkan diri kita, melihat ke tidak berdaya kita, kekurangan kita, dan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, semuanya saya mendoakan kamu. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Kamu mengucapkan semua karena berkat-Mu Tuhan. Kita bukan murid kita berdoa pada Tuhan. Saya mengundang tangan kita taruh di dalam bumi ini. Saya kita berdoa. Yesus yang saya kasihi, saya berterima kasih buat kami semua, taruh ditawan di Hong Kong dan taruh di dalam bumi ini. Hong Kong, kami berkorban untuk-Mu, kami mengasihi-Mu, kami tidak akan meninggalkan-Mu, karena Engkau Tuhan berikan berkat buat kita. Bumi, Engkau memberkati hasil berkat kami, untuk berkat hasil buat Yesus. Aku memberkati-Mu. Kita bersama memuliakan Tuhan. Kita percaya kemuliaan Tuhan. Kamu berkorban untuk-Mu.
tidak akan meninggalkanmu. Kami mengasihimu. Tuhan, kami berterima kasih. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit bersama.新鲜，你的话语，你的恩典，显明你就是爱。我用一生回忆你牺牲的爱，我用一生沉浸你的同在，我用一生坚定。相信永恒的应许，我等候你爱的主降临。365天，每一天都温暖。你的呼喊，你的拥抱，从不间断。365天，每一天都新鲜。显明你就是愛。撒督和亞希米勒作祭司，撒督和亞希米勒做祭司，大衛的眾子都作祭司。 Benaya yang juga menjadi imam. Jatub bin Ahitub Abimelek menjadi imam, dan juga anak-anak dan menjadi imam. Keluarga Daud yang paling penting adalah melayani Tuhan, ambil tanggung jawabnya manusia, jalan di jalannya Tuhan. Kemuliaan Tuhan tetap di tengah-tengah mereka. Saya mengundang saudara-saudari semua, kamu juga bangkit menjadi imam. Di dalam tempat kerjaan kamu, di dalam keluarga kamu, di dalam dunia ini melayani Tuhan. Tuhan membuat kita tuh selalu dalam kemenangan. Timur, utara, selatan juga kemenangan, tempat tinggi dan rendah juga dalam kemenangan. Di dalam Hong Kong dalam keadaan baik dan juga baik juga dalam menang. Dunia ini keadaan bagaimanapun juga kita setiap orang juga dalam kemenangan. Saudara-saudara yang di online, katakan ini saya berikan padamu. Biarpun kamu di mana, di saat kamu tempat kamu untuk melayani Tuhan, yang paling penting bangkit menjadi imam. Nah, kita angkat kedua tangan kita arah Bapa. Kami mengangkat kedua tangan kita. Kami bersedia menjadi imam, mewakilimu, memberkati bumi ini, dan dia membimbing rakyat kembali kepadamu, seperti Daud juga, dan mengarahi semua negara dan juga semua orang dari negara dan berbalik kepadamu. Tuhan, kami juga begini, membuat kami menang, supaya kami kembali padamu, supaya kami setiap orang dan juga kami orang ini, dan Engkau taruh di dalam kami yang tempat menjadi imam. Aku dalam nama Tuhan Yesus dengan Roh Kudus mengurapimu, memakai jubah imam, memakai mahkota imam, menerima Roh Kudus, kembali pada Tuhan.
menjadi imam Tuhan, membimbing seluruh orang di bumi ini kembali pada Tuhan, supaya Tuhan memberkatimu. Dan kamu yang kerjakan di tempat yang kamu berdiri juga diberkati, kemenangan dan juga kemenangan. Seperti tahun ini, tahun 2021, tahun kemenangan, menjadi imam. Roh Tuhan ada di dalam dirimu. Apa yang dalam diri ini Tuhan berikan padamu, berkati perekonomianmu dan berkati kesehatanmu, berkati keluargamu dan juga perekonomianmu. Dan mohon Tuhan berkati kita sampai ke dalam bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati kalian semua.